I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom kepada semua pendengar. Bertemu kembali kita dalam kebaktian Minggu Sembahyang, dan tajuk pelajaran yang kita akan dengar pada kali ini yaitu pertemuan yang mengubah hidup, gaya hidup dan media Kristen. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan ruang yang begitu indah buat kami sekalian untuk menjalankan kebaktian Minggu Sembahyang. Di kesempatan ini Tuhan, kami memohon restu daripada-Mu. Kami juga memohon supaya Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pendengar semua dan juga penceramah, penyampai pelajaran itu, sehingga kami benar-benar mengerti dan menghayati betapa indahnya hidup ini dan betapa pentingnya kami mengikuti lunas kehidupan dan gaya hidup orang Kristen, sehingga kami mencerminkan sebahagian daripada warga sorga yang begitu prihatin dengan gaya hidup yang termulia di sisi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan ini buat kami semua untuk menjalankan Minggu Sembahyang di ruang dan masa yang baik, meskipun dalam keadaan yang begitu mencabar dalam dunia ini, kami masih lagi sempat melakukan dan melaksanakan kebaktian bersama dengan para penuntun semua dan juga anggota. Terima kasih karena Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keserahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus
Shalom kepada para penonton di mana saja Anda berada. Selamat bersua kembali dalam kebaktian Minggu Sembahyang. Tajuk pelajaran kita kali ini adalah pertemuan yang mengubah hidup, gaya hidup dan media Kristen. Jadi ayat dia di sini, siapakah kamu, anakku? Itu yang kita ambil daripada petikan Kejadian 27 ayat 18. Jadi saya mulakan pelajaran kita di sini bermula dengan saya tertanya-tanya, apakah Yakub mencangkakan bahwa ayahnya Ishak akan menanyakan soalan ini? Dia mungkin berharap dan berdoa agar mereka tidak perlu banyak bercakap, agar ayahnya lebih suka berdiam dan menikmati hidangan yang disediakan Yakub kepadanya, lalu memberkatinya, dan kemudian Yakub akan meninggalkan kemah. Mudah dan tanpa sebarang masalah. Sekarang ini, pula berhadapan dengan pertanyaan ini, Yakub perlu menjawab soalan itu. Tetapi, apa yang harus dia katakan? Saya Yakub, anakmu. Ini adalah jawaban yang jujur. Tetapi dalam masa yang sama, ayah akan tahu bahwa dia telah ditipu. Lebih-lebih lagi, apa yang akan terjadi dengan berkat yang diinginkan itu? Adakah ini menjadi sumpahan? Yakub memutuskan untuk berbohong dan menjawab, akulah anak Esau, anak ayah yang sulung, ayat 19. Jadi dia berpura-pura menjadi saudaranya untuk mendapatkan berkat. Seperti belum meyakini, Ishak berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa yang melayaninya. Akhirnya, Yakub berjaya mengambil identiti saudaranya dan Ishak memberkatinya. Menjadi nyata. Tajuk kita yang seterusnya adalah menjadi nyata. Beberapa tahun yang lalu, saya bercakap dengan seseorang pemimpin gereja mengenai penggunaan media dalam penginjilan. Dia telah menghabiskan sekitar 20 tahun dalam pelayanan media. Di tengah-tengah perbincangan kami, dia berkata, sebagai Seventh-day Adventist, kita selalu menjadi perintis dalam penggunaan pelbagai jenis media terbaru untuk tujuan penginjilan masyarakat. Untuk penginjilan satelit pada tahun 90-an dan beberapa tahun kemudian melancarkan saluran TV. Tidak lama lagi kami akan mengendalikan rangkaian television Kristen terbesar di seluruh dunia. Dengan menggunakan berbagai jenis media, kita menjangkau dan terus menjangkau jutaan orang dengan kabar baik tentang Tuhan yang pengasih di seluruh dunia. Sungguh satu berkat yang sangat besar. Kemudian dia berhenti sebentar. Kamu tahu, kadang-kadang saya tertanya-tanya apakah kita cenderung untuk menyiarkan dunia iman yang indah dan sempurna, yang tidak sesuai dengan siapa kita dalam kehidupan seharian. Dia berhenti lagi. Apakah fokus utama kita adalah untuk menunjukkan apa yang kita harus percaya dan bagaimana kita harus menjalankan iman kita? Dan dengan berbuat demikian, kita mengalihkan perhatian kita dari kekurangan, keperluan kita, kehancuran kita. Kita mengalami kesukaran untuk mengakui kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain bahwa tidaklah sehebat yang kita mahukan atau seperti iman ideal seperti yang diperlukan oleh siaran kita. Jadi di sini sambungan dia, soal sedemikian memerlukan jawabannya pribadi. Tidak ada sesiapa yang dapat memberikan jawaban untuk orang lain. Akan tetapi, ramai dari kita menghadapi dinamik yang serupa ketika kita mengkongsikan kita sebagai sebuah komuniti beriman. Kita ingin menolong seberapa banyak orang yang mengenal Tuhan. Dengan mempertimbangkan matlamat ini adalah sangat mudah untuk memusatkan perhatian kepada menunjukkan yang ideal dan bukannya apa yang sebenarnya. Kenapa? Pertama, setiap orang ingin mencapai dan mengalami suatu ideal itu. Kedua, menyampaikan ideal nampaknya memberi kesan yang lebih besar. Cerita mengenai kegagalan dan kekurangan tidak begitu meyakini, seperti kisah kejayaan, bukan? Ketiga, mengungsikan iman termasuklah mengajarkan hukum Tuhan, kebenaran sejagat, dan prinsip-prinsip yang bebas dari budaya, waktu, dan manusia
lain-lain. Rahmat Tuhan dan tentang rancangan kerahmatannya untuk umat manusia. Akhirnya, kita tidak mau orang hilang kepercayaan kepada Tuhan dan melepaskan kepercayaan karena ketidaksempurnaan kita. Ini semua adalah alasan yang baik dan difahami untuk dijadikan dasar dalam membuat keputusan untuk menyiarkan iman yang ideal dalam kehidupan yang sempurna. Pada masa yang sama, keprihatinan atau bahkan ketakutan kita adalah mungkin orang-orang yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ketika mereka juga melihat keretakan kita dan yang akan menyebabkan kita menyembunyikan sisi diri kita kurang menyenangkan dan akhirnya membuat diri kita kelihatan lebih baik daripada yang sebenarnya. Kita akan menjadi lebih bimbang untuk dilihat dari sudut yang positif sahaja daripada memperlihatkan diri kita yang sebenar. Berkongsi iman menjadi lebih kepada menunjukkan penampilan berbanding kehidupan dan karakter. Lebih banyak mengenal persepsi perbandingan yang jujur dan pertemuan yang sebenar. Penginjilan melalui media menjadikan kita lebih mudah untuk mengumbar iman, menjadi unjuran harapan yang sempurna berbanding yang mungkin terjadi dalam pertemuan pribadi. Karena media seperti TV, radio, media sosial, dan lain-lain menjadi pengantara di antara orang-orang. Kita dapat mempertahankan jarak di antara pengalaman rohani yang terang dan baik dan pengalaman iman sebenar yang dilihat secara terang-terangan. Ini untuk bab seterusnya adalah suatu kejayaan. Ketakutan kita terhadap penolakan sepertinya berada di pusat, baik secara individu maupun secara kolektif, sebagai sebuah komuniti iman. Oleh itu, dengan memusatkan perhatian dan kesempurnaan Tuhan, hukum Tuhan dan kebenaran sejagat dan kepercayaan serta prinsip dapat berfungsi sebagai alat berkongsi ketidaksempurnaan kita sendiri. Akan tetapi, tujuan mengungsikan iman bukanlah untuk meyakini orang lain bahwa pembawa iman itu adalah seorang yang baik dan layak, tetapi Tuhan itu baik hati dan penyayang. Di dalam Dia orang-orang mendapat penerimaan, pengampunan, dan kehidupan. Dalam perjalanan Yakub ke timur, Tuhan menyatakan dirinya sebagai penyelamat dan memberkati dia. Tuhan tidak melakukan ini melainkan walaupun siapakah Yakub ini. Yakub menginginkan berkat itu, tetapi dia tidak layak. Dia menerima karena siapa Tuhan itu. Kejadian 28 ayat 10 dan 12. Kita sambung. Pertimbangan ini tidak hanya relevan untuk individu profesional dalam pelayanan media. Di alam semesta media sosial, di tengah-tengah tsunami, kata-kata, gambar, dan video klip yang berterusan berbilion orang di seluruh dunia mendapati diri mereka berada dalam ketegangan kontroversi diri. Mereka dibina dengan baik, tersusun, dan dihiasi indah. Namun, persoalan yang paling mendasar, siapakah saya? Kebanyakan kita terdapat dalam masalah eksternal yang mendesak dan adalah merupakan satu isu yang kita perlu atasi. Ini adalah persoalan yang mencabar, sama ada jumlah apa yang kita kongsi dengan seluruh dunia ini di sebagai platform media sosial mencerminkan pada akhirnya diri kita yang palsu dan tidak nyata, yang digilap dan dibesar-besarkan, atau kita membiarkan orang melihat pandangan yang lebih tepat dan realistik tentang diri kita. Selama 20 tahun berlalu, Yakub akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam ketakutan dan kebimbangan, dia bersiap untuk bertemu dengan saudaranya, Esau. Satu pergaduhan berlaku tanpa disangka pada waktu malam itu di antara Yakub dan seseorang yang ternyata bukanlah seorang manusia. Di tengah-tengah pergumulan mereka, Yakub berkata, "Aku tidak membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku." Adakah dia masih tidak yakin berkat itu bertahun-tahun? "Siapakah kamu?" tanya orang yang tidak dikenali itu. Saya pikir Yakub terkejut pada masa itu dan mungkin juga terperanjat karena lawannya itu menghadapinya dengan pertanyaan yang sama diajukan oleh ayahnya pada 20 tahun sebelumnya. "Siapakah kamu?"
Akankah Yakub berpura-pura menjadi orang lain untuk menerima berkat itu, atau adakah dia akan jujur kali ini tanpa mengira akibatnya? Yakub, jawab dia. Dia akhirnya mempunyai keberanian untuk menjadi dirinya yang sendiri. Yakub orang yang memegang tumit orang yang menipu. Iman selalu bersifat pribadi, perhubungan, dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman merangkumi keseluruhan hidup kita. Berkongsi iman dan hidup dengan cara menyeluruh memerlukan kita untuk mengongsikan sisi baik dan buruk, kejayaan dan kegagalan, perjuangan dan cabaran kita, serta kasih dan kritikan kita. Alkitab tidak takut akan kritikan. Para penulis Alkitab mengongsikan keseluruhan kisah itu secara terbuka dan tulus, bukan hanya mengongsikan episode-episode yang layak untuk dipertontonkan. Sepanjang pertemuan yang tidak disangka-sangka Tuhan itu, Yakub perlu menghadapi dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk mengakui siapa dia. Adakah kita berani menempuh jalan itu, menjadi diri kita yang rentan sehingga orang lain dapat melihat kita? Kasih kebaikan dan rahmat Tuhan menciptakan ruang yang selamat dan menebuskan bagi Yakub. Tuhan itu sedia. Dia menyediakan ruang yang sama untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah ini. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami pelajaran yang sangat indah pada hari ini. Kami mohon agar Engkau memberkati dan juga memberikan kami kebijaksanaan untuk memasukkan itu semua dalam kepala kami. Dan juga kami berterima kasih karena Engkau memimpin kami sepanjang waktu. Kami serahkan semuanya dalam hidup. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. I have searched
many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name